Selama ini kita udah sering banget mendengar narasi atau suara-suara yang terkesan memojokkan Sinteyong, di mana banyak yang mengklaim kalau selama menangani timnas Indonesia, Coach Shin ini dianggap gagal untuk membawa skuad Garuda meraih prestasi. Gak cuman itu, bahkan ex-pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut juga bisa-bisanya disamakan levelnya dengan pelatih Tarkam. Sesuatu yang jelas sangat gak masuk akal. Ditambah selama melatih Indonesia, beliau juga dicap gagal membuat Indonesia mampu bermain cantik meskipun telah dihuni pemain keturunan. Nah, mendengar segala hal yang ada, Coach Shin pun kepada media Korea Selatan, Football Manager Korea, menjelaskan soal beberapa hal yang mungkin gak semua orang ketahui. Dan mungkin jawaban dari Coach Shin sedikit banyak bisa membuat pengamat-pengamat tanah air yang tanda kutip anti STY tambah kepanasan dan juga jengkel. Dari sekian banyak negara sepak bola, mungkin Indonesia adalah salah satu yang terkenal paling ribet baik masalah teknis ataupun non-teknis. Yap, di negara ini, semua orang bebas berbicara selayaknya seseorang yang tahu segalanya soal sepak bola. Namun sayangnya, kebanyakan dari mereka sering merasa kalau timnas Indonesia ini adalah negara hebat. Padahal aslinya mah masih terbilang mediocre di level Asia. Entah sejak kapan, setiap hal negatif yang terjadi di timnas selalu pelatih yang disalahkan. Dan fair aja, udah berapa kali Indonesia gonta-ganti pelatih, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja. Bahkan buat sekedar mengimbangi Thailand ataupun Vietnam aja ngos-ngosan. Namun sekarang di bawah komando Sinteyong, Indonesia benar-benar menunjukkan progres nyata yang sayangnya masih juga nggak bisa diterima oleh beberapa pihak. Yap, tentu kebijakan Coach Shin untuk melakukan potong generasi adalah hal yang luar biasa dan terbukti dengan skuad termuda, Indonesia mampu berbicara banyak di Piala Asia dan bermain luar biasa serta bisa mencetak sejarah lolos 16 besar. Meskipun begitu, ya kembali lagi, Coach Shin ini terus aja dicari kesalahannya. Nah, yang paling bikin gedek adalah pengamat-pengamat banyak yang nyinyir soal gaya bermain timnas di bawah Coach Shin, di mana Coach Shin dinilai gak bisa memberikan sistem yang nyata, kendati udah diperkuat pemain keturunan, yang mana Indonesia cuma bisa main bertahan dan mengandalkan counter, dan itu dianggap gak jauh beda sama pelatih-pelatih sebelumnya. Parahnya lagi, ketika Coach Shin memainkan Elkan sebagai striker, ia disamakan dengan pelatih Tarkam. Lalu ketika memainkan Sandi sebagai back pun juga dikritik. Namun faktanya, taktik Coach Shin ini akhirnya juga diterapkan pelatih Bristol yang juga kerap memainkan Elkan sebagai penyerang di kala situasi terdesak. Hasilnya pun cukup baik, di mana Elkan bisa memberikan assist ataupun kontribusi lainnya. Begitu pula dengan Sandy Walsh. Yap, di klubnya juga beberapa kali dimainkan sebagai back dalam sistem 3 back selepas Piala Asia. Itu artinya apa yang dilakukan oleh Coach Shin ini lumrah dan gak sepantasnya pelatih dengan jam terbang kelas Piala Dunia dikatain seperti pelatih Tarkam. Nah, menanggapi itu semua, Coach Shin yang berbicara kepada media Football Manager Korea menjabarkan kalau sebenarnya ia punya dasar yang kuat dalam menerapkan sistem bermain. Di mana beliau mengatakan kalau selama ini Coach Shin banyak mengamati cara dari pelatih-pelatih ternama seperti Arsene Wenger, Roberto De Zerbi, Pep Guardiola, hingga yang terbaru, Xabi Alonso. Di masa lalu saya mencoba mempelajari banyak gaya Arsene Wenger. Sekarang saya banyak menonton De Zerbi di Brighton, Xabi Alonso di Leverkusen, dan pastinya Pep Guardiola di Manchester City untuk mencoba menciptakan gaya saya sendiri, ucap Coach Shin.
Ya, berkaca dari hal itu, memang wajar jika Coach Shin ini tampak seperti bermain lebih pragmatis. Namun itu jelas bukan sebuah alasan. Dan perlu diingat, level pemain Indonesia bukanlah pemain-pemain seperti tim-tim top dunia. Kemudian soal pemain keturunan, jelas di Eropa mereka masih tergolong tier 2 ataupun 3. Sehingga ketika melawan tim yang di atas kertas levelnya di atas Indonesia, maka pilihan bermain compact defense, kemudian counter attack adalah yang realistis. Dan jika mau melihat Indonesia mainnya bisa atraktif, ya paling enggak tunggu pemain grade A itu bisa pada join. Itu pun ketika ketemu tim seperti Jepang, Iran, Australia, Arab Saudi, atau Korea Selatan. Ya masih aja kelihatan perbedaan kualitas. Namun percaya aja dalam 5 tahun ke depan, skuad Indonesia pasti bisa berkembang, terutama dari sisi permainan dan mental. Ya, berkaca dari itu semua, sekali lagi, Mbok Yo sadar diri, sadar posisi. Kita itu hanyalah tim dengan ranking FIFA 142, yang bahkan untuk bersaing di AFF aja nggak pernah jadi juara. Jadi sabar dan nikmati aja proses yang ada. Toh Coach Shin sendiri juga mengalami banyak kendala dengan kualitas SDM yang ada. Mulai dari ngajarin passing lah, kontrol, sampai kualitas liganya, yang bahkan kepala orang jatuh aja disikat. Ya kali mau ngarepin hasil instan, bisa segera naik ke top level Asia. Dan jika masih ngebet aja nih, menjadikan turnamen level ASEAN macam AFF dan SEA Games sebagai prioritas, ya udah, berarti emang masih segitu aja empati untuk timnas Indonesia yang sedang berjuang menembus level Asia. Yap, terlepas dari itu semua, semoga saja di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam nanti, Indonesia bisa segera diperkuat para pemain terbaik, termasuk mereka-mereka yang sedang dikebut prosesnya. Jika melawan Vietnam bisa sapu bersih 2 laga, jelas peluang buat bisa lolos ke ronde ketiga sangatlah terbuka. Maka dari itu, semoga saja kontrak Sinteyong bisa berlanjut untuk jangka waktu yang lama, sehingga apa yang ia bangun sekarang ini bisa terrealisasikan dan menciptakan skuad yang benar-benar menyala, abangku. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.